Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan PJJ Akuntansi S1 dengan NIM 2303010101077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme kontrak perdagangan. Di slide pertama ini ada mekanisme perdagangan internasional yang mana tabelnya berisi mengenai eksportir dan importir mengenai mekanisme perdagangan internasional. Dalam mekanisme perdagangan internasional ini yang pertama adalah kesepakatan terjadi antara eksportir atau penjual dan importir atau pembeli. Selanjutnya importir mengajukan permohonan pembukaan ke isu bank. Yang ketiga adalah isu bank menerbitkan L atau C dan mengirimkannya ke advising bank. Selanjutnya advising bank menyampaikan ke L atau C kepada eksportir atau beneficiary. Dan jika sesuai dengan advising bank membayar eksportir setelah potongan biaya. Advising bank memeriksa kesesuaian dokumen dengan L atau C. Setelah itu eksportir menyerahkan dokumen pengapalan ke advising bank serta eksportir mengirim barang sesuai syarat. L atau C ini adalah letter of credit kepanjangannya. Selanjutnya yang ke-9, dokumen dikirim ke isu bank untuk verifikasi dan isu bank memeriksa dokumen dan melakukan pembayaran ke advising bank maksimal 7 hari kerja. Isu bank ini menyerahkan dokumen ke importir. Setelah itu importir menggunakan dokumen tersebut untuk mengambil barang di pelabuhan tujuannya. Dalam mekanisme perdagangan internasional ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah tahap promosi, yang kedua inquiry atau permintaan informasi, yang ketiga offer sheet atau penawaran, yang keempat order sheet atau pesanan, kelima sales contract atau kontrak jual beli, dan keenam sales confirmation atau konfirmasi kontrak. Dalam tahap pertama ini ada tahap promosi. Yang pertama adalah eksportir mempromosikan produk melalui media iklan, pameran, majalah, koran, atau yang lainnya. Yang kedua adalah bisa melalui lembaga pendukung ekspor seperti PEM, Kamar Dagang, Atase Perdagangan. Yang kedua inquiry. Di inquiry ini mempunyai dua. Yang pertama adalah importir mengirim surat permintaan kepada eksportir. Yang kedua adalah berisi spesifikasi barang mutu, harga, dan waktu pengiriman. Selanjutnya offer sheet, eksportir merespon inquiry dengan penawaran resmi, memuat detail barang, kualitas, harga, pengiriman, serta syarat pembayaran, dan dapat disertai sampel atau brosur produk. Order sheet, jika importir setuju, ia mengirim purchase order, menjadi bukti kesepakatan awal pembelian. Selanjutnya sales kontrak atau kontrak jual beli. Eksportir menyiapkan kontrak berdasarkan order sheet, memuat klausul penting seperti force majeure dan inspeksi. Ditandatangani eksportir lalu dikirim 2 rangkap ke importir. Selanjutnya sales confirmation, importir meninjau kontrak, jika setuju ditandatangani dan dikembalikan ke eksportir. Importir menyimpan satu salinan sebagai arsipnya. Pihak yang berkaitan dalam ekspor impor dalam mekanisme perdagangan internasional adalah yang pertama eksportir atau seller, penjual. Di sini sangat penting kita memiliki penjual untuk ekspor impor dalam mekanisme perdagangan. Yang kedua adalah importir atau buyer, yaitu pembeli dalam membeli produk dari luar negeri tersebut. Yang ketiga ada mediator atau agent. Ini sangat penting dalam eksportir dan importir memiliki mediator atau agent. Selanjutnya pihak yang berkaitan adalah bank, surveyor, dan asuransi. Setelah itu instansi pemerintah. Setelah itu port warehouse atau gudang, carrier, dan bea cukai custom. Terminologi penyerahan barang atau Incoterms. Dalam terminologi penyerahan barang, mekanisme penyerahan barang ini yang pertama adalah ex-works. Pembeli menanggung seluruh biaya dan risiko sejak barang diambil dari penjual. Yang kedua, free carrier, risiko berpindah saat barang diserahkan ke pengangkut di tempat yang disepakati. Yang ketiga, free alongside ship, yaitu penjual bertanggung jawab sampai barang di pelabuhan dan siap di samping kapal. Selanjutnya, biaya dan risiko ditanggung pembeli. Yang keempat ada free on board.
Penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di kapal. Setelah itu resiko beralih ke pembeli. Dan penjual membayar biaya angkut sampai pelabuhan tujuan. Resiko beralih saat kapal berangkat dari pelabuhan asal. Yang keenam, cost, insurance, and freight. Sama seperti CFR, tetapi penjual juga menanggung asuransi pengiriman. Dan tanggung jawabnya hanya sampai barang diserahkan ke pihak pengangkut. Ke-8, carriage and insurance paid to, atau penjual membayar ongkos angkut plus asuransi dan resiko beralih saat barang diserahkan ke pengangkut. Yang ke-9, delivered at a terminal. Penjual menanggung biaya sampai terminal tujuan, risiko sampai barang tiba di terminal. Dan penjual mengantar barang ke tempat tujuannya, biaya ditanggung sampai lokasi yang disepakati, tidak termasuk biaya masuk. Yang ke-10, delivered duty paid. Penjual menanggung seluruh biaya hingga sampai tempat tujuan, termasuk pajak, biaya masuk, dan biaya impor lainnya. Resiko paling besar di pihak penjual. Sekian presentasi dari saya. Semoga dalam presentasi ini bisa menjelaskan sedikit dan banyaknya mengenai mekanisme kontrak perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.